Selamat pagi murid-muridku. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, silakan ketua kelas Diki pimpin doa. Baiklah kawan-kawanku, sebelum memulai pelajaran mari kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Selamat pagi, Pak. Pagi. Bagaimana kabar kalian? Baik. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajarannya, mari kita absen dulu. Siapa yang tidak hadir? Hadir semua, Pak. Bagus. Oh, Semangat iya. semua berarti ya. 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 Kali ini kita akan belajar tentang mengenai ekosistem pada pembelajaran 1. Coba Deki, kamu buka halaman 5. Oh ya, ini udah. Ya, kamu baca teks yang ada di situ. Ekosistem. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup atau biotik dan bagian tak hidup atau abiotik. Bagian yang hidup di sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Bagian lingkungan yang tak hidup terdiri atas cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Cahaya matahari juga membantu tumbuhan membuat makanan. Air dan tanah merupakan bagian penting dari sebuah lingkungan. Air yang turun dalam bentuk hujan meresap ke dalam tanah. Air di dalam tanah ini akan dimanfaatkan oleh tumbuhan yang hidup di atasnya dan makhluk hidup kecil lainnya yang hidup di dalam tanah. Bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan disebut ekosistem. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Dapat? Baik, siapa yang ingin membaca pada bagian selanjutnya? Ya? Silakan, Alen. Kamu baca bagian yang selanjutnya itu. Individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor kambing, seekor burung, dan sebuah pohon cemara. Tempat individu tinggal disebut daerah tertentu. Contoh, di sebuah kolam terdapat populasi ikan, populasi tumbuhan teratai, dan populasi lumut. Sementara itu, komunitas adalah populasi makhluk hidup di sesuatu daerah tertentu. Contoh komunitas adalah komunitas sungai dan komunitas padang rumput. Baik. Dari teks bacaan ini, adakah yang bisa menyimpulkan apa isi kalimat utama tersebut? Silakan Deki, apakah bisa? Bisa. Silakan. Isi kalimatnya adalah ekosistem adalah sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup, biotik, dan abiotik, Pak. Ya, baik. Itu benar. Di sini Bapak ada skema tentang jaring-jaring makanan. Tentunya di dalam ekosistem itu terdapat sebuah populasi atau komunitas dari berbagai makhluk hidup, ya. Nah, di dalam komunitas itu pasti nanti adanya sebuah peristiwa rantai makanan. Adakah yang bisa menyebutkan apa itu peristiwa rantai makanan? Deki, bisa? Bisa. Ya, silakan. Rantai makanan adalah penguraian, Pak, dari awal sampai akhir. Ya, bagus. Ya, itu, Pak. Tentang proses makanan ya. Ya, Eh, penguraian, Pak. ya, Ya. yaitu tentang urutan papan rantai makannya, itu tentang urutan peristiwa makan dan dimakan pada suatu urutan tertentu. Ada yang bisa menjelaskan ini? Yo, bisa. Deki, bisa? Oh, bisa. Silakan maju ke depan, jelaskan. Ada teman-temannya. Silakan. Pertama ya, berawal dari padi. Padi dimakan oleh
belalang. Dan belalang dimakan oleh katak. Katak dimakan oleh ular, dan ular dimakan oleh burung elang. Dan burung elang mati menjadi bakteri. Dan bakteri tersebut berguna untuk kelangsungan tumbuhan lainnya. Ya, bagus. Silakan Deki dulu. Ya. Bagus penjelasannya ya. Jadi Bapak akan menjelaskan kembali ini tentang rantai makanan tadi ya. Jadi di sini ada padi. Benar yang dikatakan oleh Deki tadi. Padi dimakan oleh belalang. Belalang itu adalah konsumen tingkat 1. Dia berperan sebagai konsumen. Dan kelanjutan dari belalang tadi akan dimakan oleh kata. Dan kata ini sebagai konsumen tingkat 2. Lalu dari ular akan dimakan oleh burung elang. Burung elang tersebut dan burung akan mati. Jika ia mati akan ditumbuhi oleh jamur dan bakteri. Jamur dan bakteri ini berguna untuk penyuburan tanah, dan tanah tersebut berguna apabila tanahnya subur, maka padi tersebut akan juga subur dan menghasilkan daun yang lebat. Jadi apakah sampai sini bisa untuk dipahami? Baik. 3. Dari materi yang sudah kita bahas ini, adakah yang ingin bertanya? Ya, silakan Reja. Contoh rantai makanan di padang rumput apa? Jadi Reja bertanya, contoh rantai makanan di padang rumput itu apa? Adakah yang bisa menjawab? Saya Pak, saya bisa. Ya, silakan ketua kelas Diki. Kamu semangat sekali. Oh iyalah, Silakan. Pertama itu dari rumput Pak. Ya, Rumput dimakan oleh kerbau. terus, Dan kerbau dimakan oleh singa. terus. Singa mati oleh bakteri Pak. Dan bakteri itu berguna untuk tanah dan menyuburkan rumput itu lagi Pak. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk Diki. Oh. Baiklah, dari pembelajaran kita hari ini, adakah yang bisa memberikan kesimpulan? Oh saya lagi Pak. Silakan, Dek. Kita semua ini Pak yang Silakan. jawab ini. Ayo. Jadi saya. Jadi kesimpulannya? Kesimpulannya adalah di dalam ekosistem terdapat makhluk hidup, dan makhluk hidup itu terjadi peristiwa rantai makanan atau saling memakan Pak. Oh iya, baik. Dan itu aja Pak udah. Ya, jadi kesimpulannya yaitu dari sebuah ekosistem itu terdapat sebuah populasi dari berbagai hewan atau komunitas dari berbagai hewan, yaitu, dan di dalam sebuah ekosistem itu pasti terjadi sebuah peristiwa makan dan dimakan. Oh iya. Makhluk hidup, dan peristiwa makan dan dimakan itu disebut dengan Rantai makanan. Ya, bagus. Ya. Dan pastinya rantai makanan itu terjadi secara terurut. Baik, untuk pembelajaran hari ini Bapak kira sudah selesai dan mengerti semua. Untuk PR kita buka halaman 7. Kalian kerjakan ya. Yang Ya. ada soal itu. Ya. Baik, ketua kelas silakan tutup dengan doa. Ayo kawan-kawanku semua, sebelum kita pulang ke rumah, mari kita berdoa supaya pelajaran kita ini menjadi berkah dan bisa berguna untuk kelak. Amin. Amin. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat siang, Pak. Ya, kembali.